Tak terduga, perjuangan seru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin jantung berdebar. Tom Haye siap tempur timnas Indonesia tak gentar hadapi Jepang dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan. SUGBK jangan dipakai untuk konser rumputnya hancur. Dramatika di balik kemenangan timnas Indonesia. Debut sensasional. Calvin Verdonk ungkap kebahagiaan setelah debut manis bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong rekrut pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tak terduga, perjuangan seru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin jantung berdebar. Target ambisius Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akhirnya melangkah maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan penuh semangat dan tekad yang membara. Pelatih Shin Tae-yong sudah menyiapkan target yang harus dicapai dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Keberhasilan ini diraih setelah timnas Indonesia menempati posisi kedua dalam klasemen akhir grup F dengan mengantongi 10 poin. Dari 6 pertandingan yang telah dilalui, Garuda memenangkan 3 pertandingan, kalah 2 kali, dan seri 1 kali. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan membanggakan bagi seluruh bangsa. Namun, perjalanan di putaran ketiga ini bukan tanpa tantangan. Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Tim kita berada di pot 6 menandakan mereka adalah underdog dalam kompetisi ini. Drawing pembagian grup akan dilakukan oleh AFC pada 27 Juni 2024 dan ketegangan pun mulai terasa. Akan ada 3 grup yang masing-masing diisi oleh 6 negara. Shin Tae-yong mengakui bahwa pertarungan di putaran ketiga ini akan sangat berat, terutama karena timnas Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA, sedangkan lawan-lawan yang dihadapi mayoritas berada di 100 besar. Namun, semangat juang timnas tetap membara. Shin Tae-yong mendorong anak-anak asuhnya untuk tidak gentar menghadapi tantangan besar ini. Kami sudah lolos ke ronde ketiga. Tidak ada lawan yang mudah bagi kami, apalagi dengan peringkat kami yang ke-134 FIFA, ujar Shin Tae-yong dengan penuh tekad. Meski diakui sebagai tim yang paling lemah di antara 18 negara yang lolos, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar. Targetnya adalah agar timnas Indonesia dapat tampil bersinar di babak ini dan memberikan penampilan yang membanggakan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 hingga Juni 2025. 2 negara teratas dari masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi ketiga dan keempat akan masuk ke putaran keempat kualifikasi. Kami mungkin yang paling lemah di ronde ketiga ini, tapi kami punya mimpi besar. Kami tidak akan menyerah begitu saja, kata Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Dengan semangat juang yang tak kenal lelah dan keyakinan penuh, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar ini dan membawa nama bangsa ke panggung dunia. Mari kita dukung mereka dengan penuh semangat dan doa. Tom Haye siap tempur timnas Indonesia tak gentar hadapi Jepang dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Playmaker andalan timnas Indonesia, Tom Haye dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa tim Garuda siap menghadapi siapapun di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam momen bersejarah ini, Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan ini dipastikan setelah kemenangan gemilang melawan Filipina pada pertandingan terakhir Grup F putaran kedua. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam waktu Indonesia Barat, Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Tom Haye sendiri membuka keunggulan dengan gol spektakuler pada menit ke-32 melalui tembakan jarak jauh yang menggetarkan gawang The Ascals. Gol kedua Indonesia lahir pada menit ke-56 ketika Rizky Ridho berhasil memanfaatkan umpan dari Nathan Chuaon melalui situasi free kick. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan diri melaju ke ronde ketiga sebagai runner-up Grup F, mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Meski berada di pot 6 saat drawing nanti yang memungkinkan Indonesia bertemu tim raksasa seperti Jepang dan Korea Selatan, Tom Haye menegaskan bahwa tim Garuda tidak takut menghadapi siapapun. Kami sangat senang bisa melangkah ke putaran ketiga, ujar Haye dengan penuh semangat dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Filipina. Namun, perjalanan kami tidak akan berhenti di sini. Kami percaya dengan kemampuan kami dan ingin menunjukkan jati diri kami yang sebenarnya. Pertandingan melawan Irak sudah menjadi pesan bahwa kami lebih kuat dari sebelumnya. Tom Haye menambahkan bahwa dia dan timnya siap menghadapi segala tantangan di babak berikutnya. Saya sangat suka dengan tantangan, kata mantan pemain Heerenveen itu dengan penuh antusiasme. Indonesia kini menantikan drawing pada 27 Juni 2024 untuk mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi di putaran ketiga. Meskipun berpotensi bertemu tim langganan Piala Dunia, semangat juang dan keyakinan tinggi Tom Haye dan timnas Indonesia membawa harapan besar bagi seluruh pendukung tim Merah Putih. Mari kita dukung perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan penuh semangat. Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan. SUGBK jangan dipakai untuk konser rumputnya hancur. Dramatika di balik kemenangan timnas Indonesia. Sindiran pedas Shin Tae-yong, SUGBK jangan dipakai konser terus, rumputnya tidak bagus. Dalam sebuah momen yang penuh dengan drama, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Setelah timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 pada laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini melontarkan kritikan tajam kepada pengelola pusat komplek Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong yang tidak puas dengan kualitas rumput di SUGBK menyatakan bahwa beberapa area rumput di stadion tersebut sangat buruk yang tentu saja merusak permainan timnas Indonesia. Meski begitu, tim Merah Putih tetap berhasil meraih kemenangan dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up Grup F dengan 10 poin, menemani Irak yang lolos sebagai juara grup. Seperti yang kita lihat bersama, memang kondisi rumput SUGBK kurang baik, ungkap Shin Tae-yong dengan nada kecewa kepada media. Sindiran ini bukan kali pertama. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga pernah menyuarakan kritik serupa setelah pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024. Menurut Asnawi, kondisi buruk rumput SUGBK sangat mempengaruhi performa Timnas Indonesia yang harus takluk 0-2 dari Irak. Ia bahkan menyebut bahwa rumput SUGBK jauh lebih baik saat menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024. Meskipun berharap akan ada perbaikan saat menghadapi Filipina, kondisi rumput ternyata masih sama buruknya. Tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan PPKGBK untuk memperbaiki kondisi tersebut. Shin Tae-yong kemudian menyoroti penggunaan SUGBK untuk konser musik sebagai penyebab utama kerusakan rumput. Sebelum pertandingan melawan Irak dan Filipina, SUGBK digunakan untuk konser band asal Korea Selatan, NCT, pada 18 Mei 2024. Shin Tae-yong berharap agar kedepannya SUGBK lebih difokuskan untuk pertandingan sepak bola guna menjaga kondisi rumput.
Saya berharap semoga untuk ke depan tidak diadakan lagi konser musik di lapangan SUGBK. Tetapi lebih banyak harus pertandingan-pertandingan sepak bola, tegas Shin Tae-yong dengan nada serius. Drama ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga kualitas lapangan untuk mendukung performa terbaik tim nasional. Mari kita lihat apakah PPK GBK akan merespon kritikan ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Debut sensasional. Calvin Verdonk ungkap kebahagiaan setelah debut manis bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk, bek kiri andalan NEC Nijmegen, berbagi kegembiraannya setelah menjalani debut yang memukau bersama timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Filipina pada matchday ke-6 Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Verdonk tampil sebagai starter dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Debut pemain berusia 27 tahun ini sangatlah positif. Verdonk menunjukkan performa gemilang di sektor sayap kiri, menciptakan beberapa peluang meskipun belum berhasil mencetak gol. Salah satu tembakan terbaiknya terjadi pada menit ke-18 dari dalam kotak penalti. Dan pada menit ke-27, ia hampir mencetak gol namun bola tendangannya mengenai kaki pemain Filipina dan hanya menghasilkan sepak pojok. Setelah berjuang dengan penuh semangat, Verdonk ditarik keluar pada menit ke-63 dan digantikan oleh Pratama Arhan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan manis 2-0 untuk timnas Indonesia, memastikan langkah mereka ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat senang dengan penampilan perdana saya untuk Indonesia, kata Calvin Verdonk dengan penuh kegembiraan dalam unggahan Instagram timnas.indonesia. Terima kasih atas semua dukungannya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kemenangan ini membawa kebahagiaan besar bagi skuad Garuda dan para pendukungnya. Tim besutan Shin Tae-yong lolos sebagai runner-up Grup F dengan mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan, menyusul Irak yang sudah lolos lebih dulu sebagai pemimpin klasemen Grup F. Kisah manis debut Verdonk ini menambah semangat dan optimisme bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi di ajang kualifikasi. Dengan penuh antusiasme, para pemain dan penggemar siap menyongsong tantangan berikutnya. Mari kita dukung terus perjuangan Garuda di panggung dunia. Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong rekrut pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siap bikin kejutan dengan rekrut pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan membuka peluang mencari pemain keturunan baru untuk memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini diambil setelah timnas Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak selanjutnya dengan kemenangan gemilang 2-0 atas Filipina di laga terakhir Grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Dengan kemenangan tersebut, timnas Indonesia berhasil menutup Grup F di posisi kedua dengan 10 poin, menemani Irak yang lebih dulu lolos. Ini merupakan sejarah baru bagi tim Merah Putih yang untuk pertama kalinya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekaligus menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mencapai babak ini. Shin Tae-yong menyadari betapa beratnya tantangan di putaran ketiga, di mana timnas Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkualitas tinggi seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Iran. Oleh karena itu, ia membuka peluang besar untuk merekrut pemain-pemain keturunan baru yang bisa memperkuat tim. Saat ini ada 13 pemain keturunan yang sudah bergabung di era Shin Tae-yong, termasuk nama-nama seperti Jordi Amat, Saina Patinama, Sandy Walsh, Ilkan Bagot, dan lainnya. Penambahan pemain keturunan yang baru tentu akan memberikan suntikan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong masih harus melihat dan mencari informasi mengenai pemain keturunan berkualitas yang layak untuk membela tim Garuda.
Jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong kepada media. Meski belum ada nama yang pasti, langkah ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga yang akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Dengan total 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan ada pembagian grup lagi oleh AFC. Timnas Indonesia akan berjuang menghadapi lawan-lawan tangguh dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Persiapan matang dan strategi tepat dari Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa kejutan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung perjuangan timnas Indonesia dan nantikan kejutan-kejutan lainnya. Erick Thohir bersorak. Timnas Indonesia cetak sejarah baru lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir bersorak bahagia setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan gemilang 2-0 atas Filipina dalam laga terakhir Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi penentu langkah besar ini. Gol Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56 memastikan kemenangan yang mengantarkan tim Merah Putih ke babak berikutnya. Dengan hasil ini, timnas Indonesia tidak hanya mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga memastikan tempat di Piala Asia 2027. Alhamdulillah, ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua klub, Asprof, pelatih, pemain, dan semua elemen pemerintah, juga Bapak Presiden, ujar Erick Thohir penuh syukur setelah pertandingan. Kebahagiaan yang dirasakan Erick Thohir bukan tanpa alasan. Dengan sistem kualifikasi baru yang diterapkan FIFA, jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48, memberi peluang lebih besar bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk bersaing. FIFA memberikan 8 slot plus 1 melalui playoff interkontinental bagi zona Asia, meningkatkan harapan bagi timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Ya, kita bisa membuat sejarah lagi, kata Erick Thohir penuh semangat. Keberhasilan ini memang menjadi langkah awal yang menggembirakan, meski perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Tidur nyenyak pasti kita semua, lanjutnya dengan lega. Namun tantangan berat menanti di putaran ketiga. Dengan 18 tim terbaik dari Asia yang lolos, termasuk raksasa seperti Jepang dan Korea Selatan, persaingan akan semakin ketat. Memang akan berat ya, karena ini sistem atau format baru, jelas Erick. Rizky Ridho dan kawan-kawan harus bersiap menghadapi 10 pertandingan dengan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Erick Thohir juga menekankan pentingnya persiapan fisik dan mental yang kuat. Timnya mesti benar-benar kuat dalam hal fisik dan mental, tegasnya. Erick menambahkan bahwa timnas Indonesia perlu memperbaiki kekurangan yang ada untuk bisa bersaing di putaran ketiga. Kita tidak bisa memilih lawan, jadi nanti tergantung pembagian grup, ujarnya, menekankan pentingnya evaluasi dan persiapan yang matang. Dengan semangat dan persiapan yang tepat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh dan mungkin suatu hari nanti mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia. Mari kita dukung terus perjuangan Garuda di panggung internasional. Kebangkitan Garuda. Asnawi Mangkualam buka suara usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, simak komitmennya di Liga Thailand. Setelah timnas Indonesia lolos ke putaran 3, Asnawi Mangkualam bicara soal komitmen di Liga Thailand. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menegaskan komitmennya untuk tetap membela klub Thai League, Port FC, meski sukses mengantar Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Berdasarkan data dari Transfermarkt, Asnawi masih terikat kontrak dengan Port FC hingga Juni 2025 setelah bergabung pada Januari 2024. Sejak bergabung, pemain berusia 24 tahun ini telah tampil dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 2 assist. Membantu Port FC finish di posisi ketiga klasemen Liga Thailand dengan 57 poin dari 30 pertandingan. Saya masih di Thailand, masih ada kontrak dengan Port FC, kata Asnawi menegaskan kesetiaannya kepada klub. Baru saja membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Asnawi berbicara tentang optimisme dan persiapan tim. Kami harus optimistis karena banyak pemain yang akan datang dan berganti, ujar mantan pemain Ansan Greners ini. Persiapan intensif akan dilakukan mulai September menjelang babak ketiga yang akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Timnas Indonesia berhasil lolos setelah menempati posisi kedua klasemen grup F dengan 10 poin di belakang Irak yang menjadi juara grup. Kemenangan 2-0 atas Filipina di laga terakhir grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa menjadi penentu langkah Garuda ke babak selanjutnya. Gol pertama dicetak oleh Tom Haya melalui tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-32. Sementara Rizky Ridho menambah keunggulan menjadi 2-0 dengan sundulan memanfaatkan umpan bola mati dari Nathan Chuaon pada menit ke-56. Hasil ini sangat baik karena kami bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke babak selanjutnya, ucap Asnawi penuh semangat setelah pertandingan. Dengan pencapaian ini, timnas Indonesia tidak hanya melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia 2027. Kebangkitan Garuda ini membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia dan semangat Asnawi Mangkualam serta timnya menjadi inspirasi bagi seluruh negeri. Mari kita dukung terus perjuangan mereka menuju kesuksesan yang lebih besar. Kemenangan luar biasa. Timnas Putri Indonesia hancurkan Bahrain dengan skor telak 3-0. Timnas Putri Indonesia bekuk Bahrain dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan seru. Tim nasional Putri Indonesia mencatat kemenangan gemilang dengan mengalahkan Bahrain 3-0 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Al Ahli Stadium, Manama, Bahrain, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya meraih kemenangan 3-2 dalam laga uji coba pertama melawan Bahrain, skuad Garuda Pertiwi tampil percaya diri dan mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan dilancarkan oleh tim asuhan pelatih Satoru Mochizuki, namun hingga peluit akhir babak pertama, kedudukan masih bertahan imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Garuda Pertiwi langsung menggempur pertahanan lawan. Marcela Awi nyaris membuka keunggulan, tetapi tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Bahrain. Baru pada menit ke-57, Timnas Putri Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui skema tendangan bebas. Claudia Schooneman melepaskan tendangan melengkung yang tak mampu dijangkau oleh penjaga gawang Bahrain, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Indonesia. Tak berhenti di situ, Indonesia kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-70. Memanfaatkan tendangan sudut, Zahra Musdalifah menemukan ruang bebas dan dengan sundulan akurat membawa Indonesia unggul 2-0. Dengan kondisi unggul, Garuda Pertiwi terus menekan pertahanan Bahrain melalui permainan yang terfokus pada dua lini sayap. Meskipun pertahanan Bahrain cukup rapat, Indonesia akhirnya berhasil menambah gol pada masa perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Citra Ramadhani memanfaatkan ruang tembak di sektor tengah dan melepaskan tembakan akurat yang memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 3-0. Hingga peluit akhir berbunyi, kemenangan meyakinkan ini memastikan bahwa Timnas Putri Indonesia mampu menunjukkan performa luar biasa di lapangan. Kemenangan ini tak hanya menjadi bukti kekuatan Garuda Pertiwi, tetapi juga menambah semangat dan optimisme untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.